Oke bosku, welcome. Kembali lagi bersama channel review film. Kali ini saya akan menceritakan film kartun SpongeBob the Movie yang berjudul Spong on the Run pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sang Sponge kuning yang pada suatu hari menyadari bahwa Gary merupakan siput peliharaannya menghilang karena diculik. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal video kita diperlihatkan seekor ilmuwan bawah laut, yaitu Sandy Cheek si tupai dari Texas. Sandy sedang membuat robot yang bernama Otto. Lalu kita diperlihatkan SpongeBob dan siput peliharaannya, yaitu Gary. Pada pagi hari setelah bangun tidur, SpongeBob selalu menyiapkan sarapan pagi kepada Gary. Lalu mereka jalan-jalan pagi dan menghabiskan hari-harinya di kota Bikini Bottom. Suatu hari Gary ditinggal bekerja dan Gary pun kesepian. Scan berpindah di Krusty Krab yang selalu ramai pembeli, dan datanglah Sandy bersama robotnya yang bernama Otto. Sandy memperkenalkan robotnya kepada Tuan Krabs agar bisa menjadi budaknya Tuan Krabs. Tapi di sini malah Tuan Krabs yang menjadi budaknya, dan Tuan Krabs pun kesal kepada Otto. Lalu dia membuangnya di tempat sampah di depan rumah Plankton. Robot itu pun diambil oleh istrinya Plankton. Pada malam hari saat Krusty Krab mau tutup, Plankton pun berusaha mencuri Krabby Patty. Tapi usahanya tidak sengaja digagalkan oleh SpongeBob. Lalu Scan berpindah di istana Poseidon, sang penguasa 7 lautan. Setiap saat Poseidon sangat ingin terlihat tampan, dan dia selalu menggunakan lendir siput agar mukanya terlihat tampan. Pada saat itu muka Poseidon terlihat ada kerutan. Dia pun menginginkan lendir siput agar kerutan di mukanya hilang. Namun pada saat itu semua siput yang dia miliki tidak mengeluarkan lendir, dan dia pun menginginkan siput baru. Poseidon menyuruh bawahannya untuk memberikan dia siput, dan yang bisa memberikan dia siput akan mendapatkan hadiah. Pada malam hari, Plankton melihat poster sang dewa lautan yang sedang mencari siput. Lalu Plankton pun mempunyai niat buruk, yaitu mencuri Gary dan memberikannya kepada Poseidon agar SpongeBob mencarinya, dan Plankton bisa mencuri resep rahasia tanpa digagalkan oleh SpongeBob. Pada saat SpongeBob pulang dari perginya, dia melihat tidak ada Gary di rumah. Dia pun mencarinya di mana-mana sampai memasang poster Gary di seluruh kota Bikini Bottom. Tapi dia tidak ketemu sama sekali, dan SpongeBob pun sangat kehilangan Gary. Datanglah Patrick ke rumah SpongeBob, dan dia menemukan sebuah petunjuk di tempat makan Gary. Petunjuk itu menandakan bahwa Gary diculik di kota Atlantis yang hilang, yaitu di istana Poseidon. Lalu Patrick pun bersedia menemani SpongeBob untuk mencari Gary yang diculik di istana Poseidon. Ketika mau berangkat, datanglah Plankton bersama Otto, robotnya Sandy. Plankton pun menawarkan untuk mencarinya bersama Otto naik mobil, dan Otto pun mengantarkan SpongeBob dan Patrick menuju istana Poseidon. Scan berpindah di Krusty Krab yang dibanjiri pelanggan yang marah karena Krabby Patty mereka tidak kunjung datang. Lalu Tuan Krab pun mencari SpongeBob tetapi tidak ketemu. Akhirnya Squidward dan Tuan Krab dimarahi oleh pelanggan tersebut. Di tengah perjalanan, SpongeBob dan Patrick tertidur dan mereka bermimpi berada di kota gurun pasir. Mereka bertemu tanaman kering yang bernama Shaq. Shaq memberikan koin tantangan kepada mereka untuk menyelesaikan tantangan tersebut agar mereka bisa menemukan Gary. Tantangan tersebut yaitu membebaskan para zombie dari belenggu dunia dan melepaskan roh mereka dengan cara mengalahkan pemimpin zombie yang bernama El Diablo. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengalahkan El Diablo, dan para zombie pun tenang bersama rohnya.
Lalu mereka bangun dari mimpinya dan melihat Shaq berada di dalam mobil. Shaq pun melihatkan Gary kepada SpongeBob lewat jendela sementara. Scan berpindah ke Krusty Krab, di mana Plankton menemui Tuan Krab yang sedang sedih karena kehilangan SpongeBob. Plankton pun meminta resep rahasia kepada Tuan Krab, dan Tuan Krab dengan muka sedihnya menyerahkan resep tersebut dengan Plankton. Dan Plankton pun tidak merasa puas karena begitu mudah mendapatkan resep tersebut. Lalu di sini SpongeBob dan Patrick pun sampai di kota Atlantis, di istana Poseidon. Saat mereka mau masuk, Shaq memberikan pesan kepada mereka agar tidak tergoda oleh kesenangan semata, dan mereka harus tetap fokus dan jangan melupakan tujuan mereka. Tetapi pada saat mereka mulai masuk ke kota Atlantis, mereka langsung tergoda oleh apa yang ada di dalamnya. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang sampai mereka tertidur selama-lamanya, seolah-olah mereka lupa apa tujuannya datang ke kota Atlantis. Setelah mereka bangun dari tidurnya, Shaq kembali menemui mereka, dan Shaq berkata bahwa mereka telah mengabaikan nasihatnya. Mereka tidak fokus dan mereka telah lupa apa yang mereka cari. Tetapi mereka beruntung karena mereka tertidur di depan istana Poseidon, dan mereka pun teringat apa tujuan mereka. Lalu mereka langsung bergegas masuk di dalam istana Poseidon untuk menyelamatkan Gary. Setelah sampai di dalam, mereka pun menemui petugas untuk meminta berjumpa kepada Poseidon. Tetapi mereka tidak ada di dalam daftar catatan. Lalu mereka pun tidak sengaja masuk di salah satu ruangan, yang dimana di situ terdapat acara yang dihadiri oleh Poseidon. Lalu mereka menyamar menjadi orang yang tampil di atas panggung. Setelah mereka menunjukkan penampilannya, mereka pun berniat untuk mengambil Gary di tangan Poseidon. Tetapi di sini Poseidon mengganti nama Gary menjadi Fred, dan mereka pun ditangkap oleh petugas keamanan. Scan berpindah di Bikini Bottom saat Sandy sedang berada di rumah SpongeBob, dan Sandy pun tidak menemukan SpongeBob di rumahnya. Lalu dia pergi ke Krusty Krab dengan muka yang sangat marah. Sandy kira SpongeBob disembunyikan oleh Tuan Krab, dan Tuan Krab pun bilang kepada Sandy bahwa dia juga tidak tahu di mana keberadaan SpongeBob. Lalu ada berita di TV memberitahukan bahwa di kota Atlantis terdapat 2 tersangka yang ditangkap malam itu karena mencoba mengambil siput sang raja. Dan sang raja pun mengadakan eksekusi tersangka di ruang Aqua pada malam Jumat itu. Lalu Sandy dan yang lainnya pun bergegas ke sana untuk menyelamatkan SpongeBob dan Patrick. Setelah mereka sampai di sana, acara eksekusi pun baru ingin dimulai, dan Sandy dan yang lainnya menggagalkan eksekusi tersebut. Lalu Sandy pun angkat bicara untuk membela SpongeBob dan Patrick. Di sini Sandy menceritakan saat pertama kali bertemu SpongeBob di camping musim panas. Saat itu Sandy turun dari Texas dan dia tidak mempunyai teman sama sekali, sampai bertemu dengan SpongeBob yang sangat baik. Dan SpongeBob pun memuji Sandy bahwa suatu saat dia akan menjadi ilmuwan yang hebat. Di situ Sandy sangat bahagia bertemu dengan SpongeBob. Dan giliran Patrick pun bercerita tentang pertama kali bertemu dengan SpongeBob. Pada saat itu Patrick kecil sedang menangis di atas batang pohon sendirian. SpongeBob pun menemui Patrick dan memintanya berkenalan. SpongeBob bertanya kenapa Patrick menangis, dan Patrick pun menjawab karena dia rindu rumahnya. Saat itu Patrick belum mempunyai teman. Lalu SpongeBob pun berkata kepada Patrick bahwa dia sekarang sudah mempunyai teman, yaitu SpongeBob sendiri. Dan SpongeBob pun memberikan jaring ubur-ubur untuk menangkap ubur-ubur bersamanya. Lalu Squidward pun ikut bercerita tentang SpongeBob. Dia juga bertemu SpongeBob di camping musim panas. Pada malam itu ada sebuah perlombaan,
dan Squidward pun dengan percaya diri akan memenangkan perlombaan tersebut dan membawa pialanya pulang. Dia pun menunjukkan bakatnya bermain klarinet, tetapi semua penonton tidak menyukainya kecuali SpongeBob dan Patrick. Lalu perlombaan pun dimenangkan oleh SpongeBob dan Patrick. Squidward pun menangis dan langsung pulang. Di sini SpongeBob dan Patrick merasa kasihan kepada Squidward. Lalu mereka pun menemui Squidward di rumahnya dengan membawa piala tersebut. Dan mereka berbohong dengan berkata bahwa ada kesalahan besar terhadap juri dan pemenangnya adalah Squidward. Squidward berkata walaupun SpongeBob menyebalkan, tapi dia adalah temannya dan dia tidak layak mati. Lalu Tuan Crab pun berbicara tentang SpongeBob. Bagi Tuan Crab, SpongeBob adalah segalanya. SpongeBob selalu menggunakan hatinya dalam segala hal, memasak, membersihkan Krusty Krab, dan menyiapkan Krabby Patty untuk pelanggannya. Bagi Tuan Krabs, rahasia kesuksesannya adalah formula rahasia. Tetapi dia salah, rahasia kesuksesannya adalah SpongeBob. Setelah semuanya selesai bercerita tentang SpongeBob, mereka pun bernyanyi dan menyelinap keluar untuk kabur dari situ. Tetapi usahanya pun gagal karena di situ ada banyak sekali petugas keamanan. Namun ternyata Poseidon tidak marah kepada mereka karena dia sudah lama sekali tidak pernah menyaksikan pertunjukan seperti itu. Poseidon pun melepaskan mereka asalkan tidak membawa siput Gary pergi. Mengingat kata-kata Shaq, SpongeBob mendapatkan keberanian dan menolak Poseidon untuk membawa Gary dengan alasan bahwa teman-temannya pergi keluar dari jalan mereka untuk membantunya dalam penyelamatan. Ketika Poseidon mengetahui bahwa dia tidak punya teman, dia bersedih dan SpongeBob pun menawarkan untuk menjadi temannya. Dan SpongeBob berkata bahwa kecantikan ada di dalam hati dan dia tidak perlu menyembunyikannya. Hal ini menyebabkan Poseidon menghapus semua pengaturannya dan dia kembali ke penampilan aslinya. Semua orang pun menerima dia apa adanya dan Poseidon membiarkan SpongeBob tinggal bersama Gary. Sementara Poseidon melepaskan semua siput-siput yang diperbudak untuk menemani mereka, dan Bikini Bottom akhirnya menjadi tempat perlindungan siput. Oke bosku, dan itulah alur cerita SpongeBob Spong on the Run pada tahun 2020. Jika Anda suka dengan cerita tersebut, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.